Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, berjumpa lagi dan ini suasana weekend. Kita coba akan melihat dari sisi akidah dan motivasi hidup tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Karena kadangkala semakin tinggi pendidikan seseorang, itu keraguan-raguannya semakin besar, ya. Rasa takut, rasa khawatir itu jauh lebih dominan dibanding rasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hidup itu betul-betul sesuai dengan settingan akal berpikirnya. Padahal kalau mau dipikir, dia hidup dari kecil, dari tidak ada bahkan, itu siapa yang bertanggung jawab jika bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa semakin dewasa manusia justru dia lebih percaya dengan keraguan-raguannya dibanding kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, masalah seperti ini biasanya umum dialami oleh sahabat muda, bahkan mungkin juga keluarga dan bahkan orang yang sudah sangat dewasa. Kenapa? Karena memang hidup ini senantiasa bertemu dengan dinamika keadaan yang sangat luar biasa, yang kadangkala juga ekstrim, ya, menguji keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu yang dalam hidupnya, ya, setelah mendapatkan ilmu, dia justru menjadi orang yang sangat peragu. Misalnya, kalau saya tidak di sana, saya tidak bisa makan misalnya, atau saya tidak bisa dapat rezeki. Seolah-olah hitungan-hitungan itu menjadi sebuah hal yang mutlak. Padahal konteks kalau kita lihat secara akidah, kita ini adalah, ya, khalaqal insana min alaq, diciptakan oleh Allah memang dari segumpal darah, artinya kita tidak punya daya apa-apa. Dan dalam konteks tidak punya daya apa-apa, ya, ketergantungan kepada Allah itu seharusnya yang paling dominan kita lakukan. Nah, di sini ada juga antitesisnya, yaitu para kader muda Hidayatullah ketika awal-awal Ustadz Abdullah Said membangun pesantren itu, orang-orang yang ada di kader adalah orang yang secara keilmuan mungkin harus terus menumbuhkan semangat dan pengalamannya, tapi dari sisi keyakinan kepada Allah itu sangat luar biasa. Maka lahirlah beragam prestasi-prestasi dahsyat yang cukup mengagumkan dan memberikan nilai manfaat sampai hari ini. Saya sendiri pernah dari Aceh sampai ke Papua, bahkan ke Bovendigul, itu melihat karya-karya, ya, mereka kaum muda yang tidak memiliki kekuatan, melainkan keyakinan yang teguh kepada Allah. Sampai istilah Allah di Balikpapan sama dengan Allah di Papua, sama dengan Allah di Medan, itu menjadi sebuah energi tersendiri. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Rob memberikan penjelasan yang sangat gamblang bahwa seluruh kehidupan ini itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak mengantuk, bahkan kalau ada sehelai daun jatuh itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang semua sudah teratur, semua sudah terkondisi, tinggal satu hal saja, yaitu keimanan. Ada istilah kalau orang biasa sebutkan, tua itu bisa siapa saja, tapi dewasa itu pilihan. Sama juga dengan kehidupan ini, ya, menjadi orang yang sekedar baik itu biasa, tapi beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah, itu adalah sebuah kesadaran dan pilihan yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita mengisi hidup ini? Pertama, memang kita harus mengenal diri kita sendiri sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Yang kedua, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu bisa menghendaki apapun terjadi dan itu tidak perlu sebab macam-macam. Dan itu Al-Quran banyak bercerita. Salah satu diantaranya adalah cerita yang ketika Allah menempatkan Nabi Yusuf ke dalam istana, ya, kerajaan Mesir gitu. Kalau dari sisi rangkaian hidup manusia, artinya kalkulasi pikiran manusia, untuk bisa ke istana, orang dari desa, ya, dari Palestina, ya, ke Mesir, maka dia harus kuliah dulu, harus berjuang dulu dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Allah langsung kirim ke, katakan, ya, langsung kirim ke istana melalui sebuah tragedi yang sangat memilukan. Beliau dimasukkan ke sumur, ditemukan oleh seorang, katakanlah, pedagang atau pengembara, kemudian dijual dan pada akhirnya dibeli oleh seorang menteri dan dipelihara di dalam istana. Allah
menunjukkan di sini bahwa kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi dengan seketika, dengan cara yang mudah dan sebagainya. Ya. Kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu ghalibun ala amrihi. Jadi Allah itu pasti menang dengan segenap keinginannya, dengan segenap kehendaknya. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekarang coba pikirkan, pasti ada di dalam sesi hidup kita semua di mana kita tidak mengerti tapi kita mendapatkan banyak kebaikan. Ya, betapa banyak orang yang sejak lahir tidak pernah bermimpi bisa A, bisa B, menjadi C misalnya. Tapi kemudian ketika dewasa dia bisa itu. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah sangat murka kepada Qarun yang ketika miskin dia minta didoakan Nabi Musa, ketika kaya kemudian dia mengatakan itu semua kekayaan adalah dari usaha tanganku, tidak ada campur tangan apapun, maka agama tidak boleh mengatur kekayaan saya. Wah, ini luar biasa. Jadi Allah sangat murka. Jadi kehidupan kita sesungguhnya ya sangat ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disitulah kita pentingnya menghamba, beriman, bertakwa dan menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini menjadi sebuah kesadaran, kemudian menjadi sebuah energi di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun dinamika dalam hidup ini yang memberikan kita sebuah pembenaran untuk beralasan tidak semangat dalam hidup, yang menjadikan kita memiliki sebuah argumen bahwa pesimis itu lebih utama dibanding optimis misalnya. Ini adalah hal yang kerap terjadi di antara kita, dan oleh karena itu kalau cara berpikir kita seperti ini, maka husnudzon kepada Allah yang banyak kita miliki. Misalnya kalau kita bertemu dengan ujian yang ekstrim, jangan ragu dan jangan takut. Pasti setelah itu akan ada kebaikan yang Allah hadirkan. Inna ma'al usri yusra. Jadi di akhir pekan ini sahabat sekalian yang berbahagia, apapun masalah kalian, insya Allah akan ada solusinya. Yang penting kembalilah kepada Allah. Jangan cari jalan-jalan yang tidak Allah perintahkan. Pergi ke dukun, paranormal, tanya macam-macam, sudah. Kembali saja kepada Allah. Allah perintahkan apa, kita kerjakan. Suruh sholat, kita sholat. Suruh tadabur Quran, kita tadabur. Disuruh beramal soleh, kita beramal soleh. Lambat laun Allah pastikan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Bahkan Allah akan berikan kemuliaan kepada kita di dunia, bahkan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.